Kini bersiaplah menemukan energi dan inspirasi baru di setiap hari, mulai dari saat teduh hingga saat malam tiba. Semua masalah dan tantangan yang kita alami dalam hidup kita, hadapi sebagai pahlawan yang gagah perkasa pakai kuasa Allah, dan balikkan situasi kegagalan menjadi kemenangan. Gerasa, Gerakan Kuasa Allah. Program acara yang boleh menyentuh hati kita, membawa kita semakin dalam akan perkenalan firman Tuhan dan kasih Bapa. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa setiap hari kita melihat bahwa semakin Tuhan bawa kita, semakin maju, semakin bertambah indah hidup kita, semakin hidup kita menjadi penuh kemuliaan Tuhan. Itu karena Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara. Itu karena Tuhan menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya kita bersiap untuk level yang berikutnya. Sebab persiapan itu sangat penting untuk menentukan bagaimana saudara dan saya dibawa dari satu level ke level yang lebih lagi, yang lebih luar biasa lagi. Saya percaya bahwa preparing for next level akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena ini adalah kunci untuk kita dibawa masuk di dalam kemuliaannya yang lebih lagi. Kunci di mana kita masuk dalam percepatan rohani. Kunci di mana kita masuk dalam lompatan rohani. Dan kunci di mana kita masuk di dalam akselerasi sesuai dengan percepatan dan kecepatan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam doa. Bersama-sama kita akan datang di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Sebab Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus itu ajaib bagi kami. Terima kasih karena Kau sudah menyediakan bagi kami rema firman-Mu hari ini, di mana kami mengalami satu lompatan akselerasi percepatan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan ingin kami untuk bersiap untuk level berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini datangkan anugerah berkat rema dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami percayakan seluruh hidup kami di hadapan-Mu. Kami percayakan seluruh keberadaan kami untuk Tuhan pimpin. Roh Kudus, buat kami mengerti, buat kami tahu dan memahami apa yang menjadi keinginan isi hati-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu. Kiranya Kau berkati hamba-Mu, penuhi hamba-Mu, mulut bibir lidah hamba-Mu dipenuhi dengan penguasaan perkataan-Mu. Dan Kau berkati juga Tuhan hati dan pikiran hamba-Mu, supaya tertuju hanya kepada-Mu saja dan menyampaikan tepat seperti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada umat-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Engkau yang diberkati akan mengatakan amin. Bapak Ibu saudaraku yang kasih, kalau kita mau dibawa pada level berikutnya, kalau kita mau dibawa pada satu akselerasi percepatan dari Tuhan, maka kita harus memiliki satu persiapan. Kalau Anda rindu kemuliaan Tuhan dinyatakan di level berikutnya, maka kita perlu persiapan. Dan di dalam persiapan itu pasti ada perencanaan. 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Di situ dikatakan Paulus tidak berlari dan tidak bertanding sembarangan. Dia sudah persiapan sebelum berlari. Dia sudah berlatih sebelum berlari. Dia sudah tahu berapa jarak tempuh dalam pertandingan lari itu. Dia sudah menyelidiki berapa kuat
kompetitornya, pesaingnya. Dan Paulus katakan dengan jelas bahwa dia bukan sembarangan memukul. Dia sudah tahu persis di mana kelebihannya dan letak kekurangan musuhnya. Dia sudah merencanakan strategi. Dia sudah membuat persiapan, bukan sebuah persiapan yang mentah dan sembarangan saja, tetapi sebuah persiapan yang matang. Makanya tidak heran kalau hidup Paulus itu bisa berhasil luar biasa. Dia dibawa dari satu percepatan pada percepatan, dibawa pada satu level ke next level berikutnya. Dia menjadi rasul yang sukses, dan kemanapun dia pergi pasti ada revival besar yang terjadi. Pelayanannya disertai Tuhan dalam kemuliaan yang dahsyat. Siapa rindu seperti Rasul Paulus yang selalu berhasil? Pasti Bapak Ibu Saudara, pasti semua pasti rindu untuk menjadi lebih brighter lagi, lebih penuh kemuliaan lagi. Engkau butuh persiapan dan perencanaan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, sudah siapkah engkau dibawa kepada breakthrough to breakthrough? Sudah siapkah kamu? Sudah buat persiapankah? Sudah buat perencanaankah? Apakah Anda sudah punya visi? Apakah Anda sudah punya target apa yang Anda akan capai? Titik mana yang mau Anda pukul? Sudahkah Anda tahu apa yang harus Anda kejar? Sudahkah Anda tahu bagian mana yang perlu Anda perbaiki dan tingkatkan? Oh, saya pada saat mempersiapkan firman Tuhan ini, saya selalu berdoa supaya kita diberi pengertian yang khusus oleh Roh Kudus. Saya berdoa supaya tidak terlambat untuk mempersiapkan jemaat Tuhan untuk persiapan next level berikutnya. Contohnya adalah Yosua, Bapak Ibu Saudara. Yosua memerintahkan bangsa Israel mempersiapkan diri dan menyediakan bekal, karena dalam 3 hari ke depan mereka akan menyeberangi sungai Yordan dan babak baru penuh perjuangan akan dimulai. Yosua 1 ayat 11. Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Sama halnya dengan kita, hanya kita ini ke depannya kita mau tidak untuk menduduki. Kita ini ada dalam perjuangan untuk level berikutnya. Sudahkah kita membuat persiapan? Sudahkah kita membawa bekal untuk mempersiapkan? Saya sudah katakan bahwa siap atau tidak siap, tetapi kita tahu bahwa kita harus siap karena kemenangan ada di hadapan kita. Kita harus punya planning karena kemuliaan ada bagi saudara dan saya. Kita harus punya visi, maka goal akan tercapai, tujuan akan tercapai. Dan saya percaya bahwa kita tidak hanya sekedar saja melewati tanpa sebuah pencapaian dan kemuliaan yang baru. Kita hanya sekedar saja melewati hari-hari kita tanpa visi, tanpa goal, tanpa kemenangan. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang menang, yang punya visi, yang punya pencapaian, yang punya kemenangan. Karena engkau akan muncul, timbul sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, seperti juga ketika kita akan memberikan suatu barang kepada seseorang, pasti kita sudah pastikan bahwa dia yang akan menerima barang itu pasti tahu untuk menggunakan barang itu, sehingga barang itu akan nanti berguna, bermanfaat ketika kita berikan pada orang itu. Tapi kita akan sangat sedih dan mungkin kita juga akan sangat sayang
Kalau barang yang mahal-mahal, barang yang tadinya harusnya berguna, tetapi di tangan orang yang tidak tepat, bahkan di tangan orang yang tidak bisa menggunakan, akhirnya barang itu akan digeletakkan saja, akhirnya bahkan barang itu tidak terpakai, sayang, dan itu yang menjadi sia-sia saja. Demikian juga Tuhan kita. Tuhan itu sudah merencanakan, Tuhan itu sudah mempersiapkan, memberikan pada kita suatu yang tak ternilai harganya, suatu kemuliaan yang luar biasa. Tetapi untuk orang-orang yang belum punya visi, belum punya perencanaan, belum punya persiapan, maka waktu diberikan tidak ada gunanya, karena dia belum punya satu kedewasaan untuk menggunakannya. Maka dia tidak akan dapat terjadi terobosan dalam kehidupannya. Beda dengan ketika Tuhan memberikan pada seorang yang sungguh-sungguh sudah dewasa, sungguh-sungguh sudah siap, sudah bersedia untuk menerima satu kemuliaan itu, satu berkat itu. Ketika diberikan, karena dia punya visi, punya goal, punya strategi, punya perjuangan, maka ketika diberikan, maka didapatkan, digunakan dengan sungguh-sungguh, dipakai dengan sungguh-sungguh, maka jadilah next level dalam hidupnya. Itu Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengerti apakah kita ini sudah siap atau belum. Saya percaya ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, kita diberikan hikmat Tuhan untuk kita dapat mempersiapkan diri untuk menerima anugerah berkat rahmat Tuhan yang luar biasa besarnya. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang perencana, Tuhan yang selalu membuat persiapan dalam setiap rencananya. Contohnya sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu sudah merencanakan segalanya sedetil-detilnya sebelum mempersiapkan manusia. Sudah menyiapkan tempatnya, sudah menciptakan langit, bumi dan seisinya, sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan, sudah menciptakan binatang-binatang yang ada di darat, yang ada di laut, yang ada di udara, sudah menciptakan makanannya manusia, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, ya semua diciptakan terlebih dahulu. Darat, laut diciptakan, diatur sedemikian rupa, siang malam diatur Tuhan sedemikian rupa. Nah, kemudian baru Tuhan menciptakan manusia. Dan ketika manusia tercipta, semua yang dibutuhkan oleh manusia itu sudah ada. Nah, itu Tuhan kita, itu Allah kita, selalu punya perencanaan yang matang. Tuhan juga merencanakan pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Ya, Tuhan itu juga ada dalam perencanaan yang matang, momen yang matang. Yesus tidak lahir di zaman Musa. Yesus tidak lahir di zaman Daud. Yesus tidak lahir di zaman para nabi. Tapi Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, karena Tuhan itu sudah buat perencanaan, memastikan dulu. Tuhan sudah pilih seorang gadis yang cocok melahirkan Yesus, yaitu Maria. Dia pastikan dulu Yohanes Pembaptis juga sudah lahir sebelum Yesus, mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dan juga para rasul ada sezamannya Yesus. Pastikan dulu Yesus itu lahir di zaman kurang lebih sama dengan Paulus. Karena kalau timingnya meleset sedikit saja, maka sejarah bisa berubah. Revival besar tidak bisa terjadi. Jadi Tuhan kita itu maha kuasa. Tetapi Tuhan kita juga menghargai sebuah perencanaan. Apalagi kita yang terbatas ini, kita perlu perencanaan, persiapan. Karena waktu hidup kita terbatas, kita ini terbatas, maka itu kita harus selalu mengelola segala sesuatu dengan matang. Waktu kita terbatas, maka kita harus bisa
membuat terobosan yang tidak terbatas bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca dalam Alkitab, banyak momen saat Tuhan menyuruh hambanya untuk melakukan sesuatu. Pasti Tuhan memberi kesempatan untuk sebuah persiapan. Kepada Abraham contohnya, Tuhan berkata dalam Kejadian 13 ayat 17, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Bersiaplah untuk menjalani negeri yang diberikan itu. Itu yang dikatakan pada Abraham. Kepada Yosua, Tuhan juga berkata, Yosua 1 ayat 2, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Kepada Yosua, Tuhan juga katakan bersiaplah sekarang. Suruh siap untuk menyeberangi Yordan dan sampai kepada negeri yang akan diberikan. Ada persiapan. Kepada Daud, Tuhan juga berkata dalam 1 Samuel 23 ayat 4. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Bersiap untuk apa? Untuk menang. Karena Tuhan akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangan Daud. Bersiap. Dan masih banyak ayat lagi. Tuhan itu selalu memerintahkan hamba-hambanya untuk bersiap, siapkan. Tuhan tidak mau Abraham, Yosua, Daud terburu-buru dalam membuat persiapan. Sebab kalau mereka tidak punya persiapan, mereka akan kalah, mati dalam medan pertempuran sia-sia. Tuhan juga tidak mau saudara dan saya kalah dalam pertempuran. Dalam medan perang, kita harus siap. Tuhan mau kita sudah siap pada saat Tuhan akan memberkati. Kita sudah siap pada saat Tuhan akan memberikan pada kita jalan terobosan. Menyerahkan musuh-musuh kita, kita sudah siap. Oleh sebab itu, semua pasti butuh persiapan. Menikah saja butuh persiapan. Punya baby saja selalu persiapan punya baby. Disiapkan semuanya, tempat untuk tidurnya, bajunya, semuanya. Kalau orang mau punya baby pasti persiapan. Orang mau menyekolahkan anaknya pasti juga persiapan. Dananya dipersiapkan, anaknya juga dipersiapkan, seragamnya juga disiapkan dulu, sepatu, tas, segala kebutuhan sekolah, peralatan makan, minum semua disiapkan kan. Dan juga demikian ketika seorang dokter akan melakukan tindakan operasi, pasti juga semua butuh persiapan. Semua bersiap-siap untuk sebuah tindakan operasi. Ya, selalu disiapkan. Persiapan untuk tugas-tugas, kalau ada Bapak Ibu saya kasih tugas, saya diberi tugas untuk memberitakan firman Tuhan, pasti persiapan. Tidak ada yang namanya langsung dadaan, tidak ada persiapan, tidak ada perencanaan. Pasti ada satu persiapan. Pasti ada satu persiapan ketika kita mengerjakan tugas-tugas kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara, kita tidak boleh lepas daripada Roh Kudus, tidak boleh lepas daripada tanggung jawab, tidak boleh lepas daripada Tuhan kita. Kita harus selalu minta hikmat, kita harus selalu minta, kita berdoa, kita buat satu perencanaan, rancangan bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Tuhan. Kita minta hikmat, marifat, kita merencanakan segala sesuatu, minta tuntunan dari Roh Kudus sendiri, kemana nanti kita akan berbicara, kemana kita akan bawa keluarga kita dalam pernikahan nanti, kemana kita akan bawa pelayanan kita, kemana kita akan menjadi tubuh yang sehat, dan seterusnya. Itu butuh semua perencanaan dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara mau belajar dari firman Tuhan ini dari Raja Hizkia.
Hizkia pada saat dia mencapai puncak kejayaan, puncak kemuliaan karena satu perencanaan yang matang. 2 Tawarik 32 ayat 27. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan-perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Salah satu raja Israel, yaitu Raja Yehuda, yang terbesar setelah Daud dan Salomo adalah Raja Hizkia. Di zamannya bangsa Yehuda mencapai puncak kemuliaan yang luar biasa yang belum pernah mereka alami sejak zaman Daud dan Salomo. Dikatakan 2 Tawarik 32 ayat 23. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Ayat 23 ini dikatakan bahwa Raja Hizkia sampai diagungkan oleh semua bangsa. Artinya Tuhan memberikan kemuliaan dalam hidup Hizkia dalam skala yang tidak main-main. Diagungkan oleh semua bangsa, terkenal ya, puncak kemuliaan. Dan saya terus berdoa Tuhan mendatangkan kemuliaan juga dalam skala bangsa-bangsa dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi kita jangan main-main dalam hidup ini. Kita jangan sembarangan dalam hidup ini. Kita hanya jangan lewatkan semua kesempatan dalam hidup ini. Kita harus bersiap. Kita harus sungguh-sungguh pada Tuhan. Jangan pernah lagi kita biasa-biasa saja, tapi kita mulai merencanakan, persiapkan baik-baik sungguh-sungguh. Ingat bahwa Tuhan itu punya rencana besar yang sangat serius loh dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus buat perencanaan dalam hidup kita ini yang matang. Buat perencanaan yang seimbang. Buat perencanaan bisnis, buat perencanaan pelayanan, penginjilan yang kuat. Buat rencana-rencana dalam karir kita, keluarga kita, rumah tangga kita, kehidupan rohani kita. Harus punya visi. Jangan hanya dilewatkan begitu saja untuk membangun kekayaan dunia ini ketika kita hidup. Tapi ini adalah kesempatan saudara dan saya untuk merencanakan kekayaan yang kekal, yang luar biasa di surga yang mulia. Ya, oleh sebab itu kita kembali lagi ke Hizkia ya. Hizkia saat itu sangat sukses sekalipun memulai dalam keadaan kerajaan yang sangat terpuruk. Kalau Anda mau melihat kisah Hizkia ini, ayahnya adalah Raja Ahaz, raja yang sangat jahat, yang punya kuasa membuat Israel mengalami keterpurukan. Di zaman ayahnya, rumah Tuhan itu ditutup, dia punya kuasa untuk menutup rumah Tuhan. Yehuda banyak yang kalah perang, dikuasai oleh musuh, dan secara ekonomi juga sangat menyedihkan, terpuruk. Itulah gambaran awal pemerintahan Hizkia meneruskan ayahnya, Raja Ahaz yang sangat jahat, tetapi yang luar biasa. Pada akhirnya Hizkia mengalami kemuliaan dan bahkan dimuliakan, diagungkan oleh semua bangsa. Nah, inilah kisah Hizkia. Sekalipun start hidupnya itu tidak baik, tapi ketika Hizkia dibawa Tuhan pada kemuliaan itu luar biasa. Saudara dan saya juga demikian. Mungkin saat ini start hidup kita rasanya tidak baik, rasanya ada di bawah, tapi saya percaya bahwa ketika Tuhan tolong kita, Tuhan angkat kita, Tuhan berkati, promosikan kita, akhirnya hidup kita akan mengalami kemuliaan Tuhan, penuh kekayaan, penuh kebahagiaan, penuh dengan anugerah Tuhan yang dahsyat. Rahasianya apa Bapak Ibu Saudara? Rahasianya adalah planning, persiapan. Rahasianya adalah Anda harus tahu apa yang harus Anda lakukan, harus punya strategi. Itu yang dilakukan Hizkia. Hizkia selalu memikirkan strategi apa supaya bangsanya ini yang tadinya terpuruk bisa bangkit. Dia menyiapkan langkah-langkah yang harus diambil. Dia tahu keputusan apa yang harus dibuat lebih dahulu. Hizkia tidak mengalir saja dan kerajaannya akan bertambah hancur. Tapi Hizkia memikirkan, berjuang untuk satu perubahan. Dan
Yang pertama-tama Hizkia lakukan adalah, ini penting Bapak Ibu Saudara, yaitu melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Yang pertama Hizkia lakukan melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Saya yakin saat itu hal pertama ini dilakukan Tuhan, dilakukan Hizkia adalah membuka kembali rumah Tuhan yang sekian waktu sudah di lockdown oleh ayahnya. 2 Tawarik 29 ayat 3. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ini adalah rencana pertama Hizkia memerintah, yaitu melibatkan Tuhan. Dia mengundang Tuhan, dia melibatkan Tuhan, meminta penyertaan Tuhan, minta Tuhan mengambil alih semua langkah-langkahnya. Dia membuka pintu-pintu rumah Tuhan yang sudah ditutup bertahun-tahun. Dia memperbaiki rumah Tuhan yang sudah ditutup bertahun-tahun. Yakobus 4 ayat 13-15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, jangan lupakan Tuhan dalam perencanaanmu. Sesuai dengan kehendak Tuhan perencanaanmu itu. Karena di luar Tuhan, tanpa Tuhan, semua yang kau rencanakan akan sia-sia. Amsal 16 ayat 3. Percayakanlah kepada Tuhan semua rencanamu, maka kau akan berhasil melaksanakannya. Dalam Alkitab masa kini, itulah yang dilakukan oleh Hizkia. Dia tahu, dia membuka kembali rumah Tuhan, dia melakukan bersama Tuhan, dan dia ada dalam hikmat Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan, dibuka rumah Tuhan. Tuhan yang ambil alih semuanya. 2 Tawarik 31 ayat 21. Dan setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya itu dilakukan dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Jadi ketika Hizkia mengalami kemuliaan yang begitu luar biasa, dia mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu tambahkan kepadanya, dan semuanya itu dimiliki oleh Hizkia. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau engkau merencanakan dalam hidupmu ke depan ini nanti, engkau menambah jam doamu, engkau merencanakan pelayananmu, pekerjaanmu, dan seluruh hidupmu, keluargamu, anak-anakmu, menambah dalam hikmat Tuhan, bersama dengan Tuhan. Engkau selalu ada dalam pondok Daud, engkau punya rencana dan menyelesaikan SPR, dan engkau selalu ada dalam rencana untuk membuka kelompok sel. Buka kelompok sel, buka rumahmu untuk kelompok sel, ikut SOM kelompok. Kalau engkau belum mengikuti SOM, ikut Encounter SBC. Engkau harus dapat diutus untuk menjadi KKS. Engkau selesaikan semua perjalanan rohanimu, maka dalam perencanaanmu Tuhan akan berperkara dengan luar biasa. Engkau akan dibawa Tuhan untuk menyelesaikan semuanya bagimu, dan engkau akan dibawa Tuhan dari kemuliaan pada kemuliaan. Engkau akan lihat percepatan terjadi, akselerasi terjadi, dibawa terbang tinggi seperti Raja Wali. Di atas sayap Raja Wali kau akan diberkati oleh Tuhan. Seperti Hizkia dalam 2 Tawarik 32:2-5. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang. Mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air? Kalau mereka datang dengan sekuat tenaga, Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Hizkia mengajak semuanya untuk segera bertindak membuat rencana, dan Hizkia berhasil membangun proyek-proyek yang saat itu masa krisis
tetapi berhasil dibangun oleh Hizkia. Hizkia bahkan harus terus berencana, hebat sekali, dan visinya luar biasa. Bersama Tuhan dia membangun seluruh tembok-tembok, ya, diperkuat, dan luar biasa, membangun persenjataan yang luar biasa bersama Tuhan. Kita pun punya visi yang besar. Mungkin kalau Hizkia itu sangat luar biasa, dia sadar punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah bangsanya. Kita juga demikian. Jangan lihat diri kita yang sebagai yang kecil saja, sebagai yang biasa saja, tapi lihatlah ada rencana Tuhan yang perkara yang besar dalam diri kita. Lihatlah visi Tuhan yang besar dalam hidup kita, maka kita juga akan diperkuat. Kita akan menjadi orang-orang yang hebat di dalam kelompok sel. Kita melihat jiwa-jiwa akan kita menangkan untuk kemuliaan Tuhan. Jadilah orang-orang yang hebat bagi Tuhan, karena rencanamu hebat, diikuti dengan action yang hebat juga, seperti juga Hizkia. Maka Hizkia membangun seluruh tembok yang telah terbongkar. Dia mendirikan menara-menara, ya, dan dia juga mendirikan kota Daud. Itulah Hizkia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita juga yang saat ini mendengarkan firman Tuhan ini, ada berapa banyak tembok-tembok dalam hidup kita yang sudah hancur, sudah terbongkar. Mari kita kerjakan lagi, mari kita usahakan lagi, mari kita perbaiki lagi, mari kita mulai lagi. Ada berapa pelayanan kelompok saya yang mandek, mari kita perjuangkan lagi. Ada berapa kita yang sudah lemah tak berdaya, mari kita bangkit lagi, action lagi. Karena Tuhan kita hebat, maka saudara dan saya juga akan menjadi orang-orang yang hebat. Karena di balik kita ada orang yang kuat, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Roh Kudus yang senantiasa membackup kita. Oleh sebab itu jangan padam semangatmu. Hari ini firman Tuhan akan menjadi firman yang memampukan kita untuk berdiri, untuk bangkit, untuk move on, untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Karena saudara dan saya sudah dipersiapkan pada sesuatu yang besar, dari kemuliaan pada kemuliaan. Sudah dipersiapkan menjadi bangsa yang besar, imamat yang rajani, bangsa yang kudus milik kepunyaan Tuhan sendiri. Pada saudara dan saya sudah dipersiapkan proyek-proyek Tuhan yang besar. Bahkan pada saudara dan saya sudah dipersiapkan berkat anugerah yang besar, melimpah, luar biasa. Miliki persiapan, rancangan dan perancangan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan dan bersama dengan Roh Kudus untuk kemuliaan demi kemuliaan, next level lagi dalam hidup kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Salam keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di ibadah keluarga Allah. Hari Sabtu jam 6 sore, hari Minggu jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Dan Anda pun bisa streaming di www.alsyadfm.com atau di www.alsyadfm.in untuk menjangkau 1 juta jiwa diselamatkan dan mengenal Yesus. Bagaimana mereka bisa mengenal Kristus kalau bukan kita yang menceritakannya? Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami dan mulailah saksikan imanmu dengan mengirimkan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0856 4100 0277. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan dengan menabur di ladang Tuhan di radio melalui rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392 036 7100. Biarlah melalui siaran Radio El Shaddai FM, berita keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.